Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Arisma Suratman dari SMA Negeri 1 Gambut, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Banjar. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Fatul Jana selaku fasilitator dan Bapak Hendra selaku pengajar praktik yang selalu membimbing dan mendukung saya dalam proses pendidikan guru penggerak angkatan 10 ini. Video kali ini merupakan video aksi nyata dari modul 1.4 tentang budaya positif, di mana di dalamnya terdapat dokumentasi aksi nyata dari diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif dan juga proses pembuatan keyakinan kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama terima kasih sudah meluangkan waktu Bapak Ibu sekalian yang super sibuk ini untuk bisa berkumpul hari ini di ruangan ini. Tujuannya adalah di sini ada salah satu program dari pendidikan guru penggerak itu ada berbagi praktek baik atau namanya diseminasi. Nah, kami saat ini berada di modul 1.4 tentang budaya positif. Mungkin sekedar intermezzo atau pembuka di awal, ada yang ingin bergabung di pendidikan guru penggerak juga. Nanti dalam proses pendidikan guru penggerak itu akan bertemu 3 modul, 3 ya sedikitnya, modul 1, 2, dan 3. Untuk modul 1, anaknya ada 4, 1.1, 1.2, 1.3, dan ini di bagian yang terakhir 1.4 tentang budaya positif. Budaya positif yang seperti apa? Nah, ini sedikit kita berbagi di sini. Saya ini sebenarnya Bapak dan Ibu yang ada di ruangan sini jauh lebih tahu terkait budaya positif ini karena sehari-hari kan kita bagaimana tujuan kita adalah menghidupkan budaya positif di sekolah. Jadi ini poinnya adalah tentang bagaimana menghidupkan budaya positif di sekolah. Dia nyambung modul 1, 2, 3, 4. Kalau titik 1 itu kita diajak mengenali bagaimana hakikat pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang intinya adalah keberpihakan kepada murid. Kemudian kita mengenal nilai dan peran sebagai guru. Kemudian ternyata sebagai guru itu harus punya visi. Nah, dari situ dilakukan dan berproses sehingga bisa membentuk budaya positif di sekolah. Ya. Oke. Sebelumnya saya ingin memutarkan sebuah video pendek. Ini dekat juga dengan dunia pendidikan sehari-hari kita. Nanti kita bisa merefleksi bersama apa yang bisa kita ambil dari video. Kalau sudah ada yang menonton bisa dihayati kembali, mungkin bisa menemukan insight yang baru atau wawasan yang baru. Untuk yang belum, semoga bisa memberikan pesan.
film pendek ya tadi judulnya. Mungkin secara persis kita tidak pernah ada di posisi yang sama seperti yang tergambar di film tadi ya, tapi bisa menggambarkan bahwa terkadang peserta didik kita itu ternyata punya alasan tertentu kenapa mungkin bisa melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang sudah disepakati bersama. Nah, apa yang kita tonton dari film tadi atau video pendek tadi, film pendek tadi itu sebelum si bapak merefleksi diri, tahu bagaimana apa yang terjadi di peserta didiknya, itu salah satu gambaran belum adanya budaya positif, belum adanya atau belum turunnya budaya positif di lingkungan pendidikan kita, di suasana proses pembelajaran kita. Nah, lalu bagaimana harapannya dari diseminasi ini juga kita semua punya kesadaran untuk menghidupkan budaya positif tadi. Mari kita akan mengenal adanya kebutuhan dasar manusia itu bisa mempengaruhi peserta didik kita atau motif-motif perilaku seseorang. Ya, baik. Di bagian pengantar, ini awalnya kita untuk sama-sama satu pemahaman dulu diantarkan depannya bahwa konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara melibatkan pengakuan akan pentingnya budaya dan lingkungan positif di sekolah yang menempatkan murid sebagai fokus utamanya. Ini tadi yang saya bilang di modul 1.1 adalah menumbuhkan benar-benar kesadaran bahwa di dalam dunia pendidikan itu fokus utama kita adalah murid. Jadi bagaimana kita bisa melahirkan keberpihakan kepada murid. Kemudian dalam konsep Ki Hajar Dewantara, pendidikan bukan hanya transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter dan pengembangan potensi setiap murid. Ini pasti kita sudah sering mendengar ya kalimat ini. Oleh karena itu, menciptakan budaya dan lingkungan yang mendukung, inklusif, dan memberdayakan sekolah menjadi kunci untuk mewujudkan visi pendidikan yang diinginkan. Itu pengantarnya. Dalam penciptaan lingkungan atau budaya positif di sekolah, ternyata ada 8 hal yang seyogyanya bisa kita pahami. Yang pertama adalah tentang perubahan paradigma belajar, kemudian tentang nilai-nilai kebajikan, kemudian tentang motivasi perilaku manusia, ada keyakinan kelas, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Apabila 8 komponen ini bisa sinergis kita hidupkan dalam proses pembelajaran kita, insya Allah akan tercipta sebuah budaya positif di lingkungan pendidikan kita. Yang habis nangis nggak ngantuk kan? Kita coba analisis bersama-sama satu persatu dari 8 poin tadi. Yang pertama adalah tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Ini poin pentingnya adalah munculnya paradigma baru di dunia pendidikan. Makanya dengan diangkatnya kurikulum merdeka ini, konsep merdeka belajar itu kan banyak yang bergeser nih. Bagaimana pelajaran diferensiasi, semuanya tujuannya adalah untuk menciptakan proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Tujuan akhirnya atau goalnya tetap profil pelajar Pancasila. Dulu sebelumnya ketika saya mendengar kata proses pembelajaran yang sesuai keinginan murid pasti pengennya tugas
positif. Karena tadi nanti balik ke kebutuhan dasar manusia, ada poinnya juga. Kalau kita melakukan sesuatu sesuai yang kita inginkan kan pasti senang. Nah itu PR gurunya, bagaimana tugas tapi mereka senang mengerjakannya. Kayak ada di presensi itu salah satu contohnya. Silakan bebas mengumpulkan tugasnya versi apa, tapi tugasnya terkumpulkan. Kan bukan saya bebas tidak ada tugas, tetap ada tugas, tapi bentuknya yang bisa kita pilih-pilih. Nah seperti itu. Kemudian, poin kedua adalah tentang nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Ya. Ada 3 poin. Nah ini kalau sesuai dengan undang-undang pendidikan, biasanya nilai-nilai kebaikan yang universal itu ada di profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian ada juga di 9 pilar karakter. Dulu kalau 13 yang kalau tidak salah itu banyak fokusnya di 9 pilar karakter Indonesia. Kemudian The Virtues Project atau proyek nilai-nilai kebajikan. Bagaimana peduli, rajin, ini semua adalah yang ada di tabel ini nilai-nilai kebajikan. Nah, komponen-komponen ini yang kita ambil, tidak harus semuanya, pastinya sangat sulit apabila semuanya, tapi pilihlah beberapa saja. Yang penting dalam proses pendidikan kita atau proses pembelajaran kita, nilai itu kita tanamkan kepada peserta didik. Berikutnya poin ketiga, bagaimana budaya positif bisa tumbuh di lingkungan sekolah kita. Terkait teori motivasi perilaku, ini tidak bisa dihindari. Kita punya motivasi ekstrinsik dan juga motivasi intrinsik. Ekstrinsik yang berasal dari luar, intrinsik yang dari dalam. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di dalam budaya positif, lingkungan sekolah yang berbudaya positif atau proses pendidikan kita yang berbudaya positif, yang ingin kita tanamkan adalah motivasi intrinsik. Jadi kalau dulu kita fokusnya di hukuman dan penghargaan, sekarang dimintanya itu sudah dikurangi. Pemberian penghargaan, hadiah dan lain sebagainya itu ternyata bukan motivasi intrinsik. Baik, kita ke slide yang ketiga terkait motivasi perilaku manusia. Nah, jadi dari 8 tadi komponen dalam menghidupkan budaya positif, poin ketiganya adalah motivasi perilaku manusia. Ya, tidak bisa lepas dari kehidupan kita, perlunya ada motivasi. Nah, sesuai yang pernah kita pelajari pasti semuanya, bahwa motivasi itu ada 2, ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Kira-kira lebih berpengaruh mana, motivasi ekstrinsik ke intrinsik? Intrinsik atau ekstrinsik? Oke. Motivasi ekstrinsik itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ketika melakukan sesuatu yang masih didominasi motivasi ekstrinsik, pastinya tujuannya hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau juga untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Sedangkan apabila motivasi intrinsik, kenapa melakukan sesuatu? Karena ingin menjadi orang yang menghargai diri sendiri dan nilai-nilai kebajikan yang ada pada dalam diri. Nah, bertanggung jawab. Itu juga kalau ada motivasi intrinsik. Kalau di kelas semua muridnya seperti beliau ini, guru semangat ini menjelaskan. Motivasi intrinsiknya sudah sangat kuat untuk bisa memahami materinya. Oke, kita berikut ke poin keempat.
namanya apa? Kontrak belajar. Itu di kampus ya, misalnya kontrak belajar. Atau peraturan kelas, peraturan sekolah, tata tertib sekolah, perjanjian, berjanji, beras perjanjian, selalu banyak memakan janji nanti itu di kelas ya. Sekarang memakai istilah keyakinan kelas. Bisa kita terapkan ya, nanti kita membuat keyakinan kelas. Tidak perlu banyak-banyak, karena salah satu poin dari sebuah keyakinan kelas adalah bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan yang universal, dibuat dalam pernyataan positif. Pokoknya harus menghindari kalimat perintah, kalimat larangan, itu dihindari, menjadi sebuah kalimat ajakan. Ya, sedikit saja agar mudah diingat, jangan banyak peraturan sampai 20 sampai 30, tapi yang dilaksanakan cuma 1 atau 2 saja. Ya, sedikit saja. Kemudian sesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah. Nah, yang terakhir, semua siswa dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Perlu adanya keterlibatan setiap siswa agar ada muncul kesadaran bahwa hal itu adalah hal yang diyakini. Karena kalau kita melakukan sesuatu berdasarkan keyakinan kita pasti akan lebih berbahagia, lebih ringan hati dalam melaksanakannya. Tapi kalau kita melakukan hal karena disuruh atau karena diperintah, itu pasti apa? Uring-uringan, ya, mengerjakannya malas-malasan. Nah, karena belum tumbuh keyakinan. Makanya perlu, apakah kamu yakin dengan itu ya? Membuat keyakinan kelas di awal seperti itu. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Tadi saya dikasih tahu jawabannya. Ketika peraturan kelas, konotasinya adalah negatif. Pasti kita melakukannya berat hati. Ya, siapa yang mau diatur di sini? Ada yang mau diatur-atur? Nah, pasti itu akan berat untuk melakukannya. Poin yang kelima adalah disiplin positif. Kita ubah pandangan negatif tentang disiplin menjadi disiplin positif. Disiplin positif mengacu pada disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan, karena mendasarkan tindakan pada nilai-nilai kebajikan universal. Ingat, kebajikan universal yang disepakati ada dalam profil pelajar Pancasila, ada dalam 9 pilar kebaikan itu, dan ada tadi tabel kebajikan yang universal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Di poinnya di sini ya, kita tumbuhkan, kita tanamkan motivasi intrinsik, bukan lagi hanya karena hukuman, menghindari hukuman, atau hanya ingin mendapatkan penghargaan saja. Ketika ada permasalahan, ketika kita berhadapan dengan peserta didik yang membuat kesalahan, kalau biasanya kita cenderung hanya memberikan hukuman, sekarang kita mulai berlatih untuk memberikan restitusi. Ya, kalau mungkin belum tercapai restitusi, paling tidak ada di konsekuensi. Ya. Karena hukuman itu akan lebih berdampak negatif yang akan diberikan. Kalau konsekuensi itu netral, kalau restitusi itu akan membawa pengaruh atau dampak positif kepada peserta didik. Memang ini tidak instan ya,
yang kita rubah, yang kita hadapi adalah makhluk hidup, makhluk yang bergerak, makhluk yang memiliki akal pikiran, punya pemahaman masing-masing. Pasti sulit, kita tidak bisa serta-merta merubah dari yang buruk menjadi baik. Pasti ada prosesnya, ya kan? Merubah diri kita sendiri aja sulit, apalagi untuk merubah orang lain, ya kan? Pasti proses. Tapi yang penting kita telah berusaha. Rambu-rambunya kita sudah memahami, kita hindari hukuman, kita coba merestitusi, ya. Oke. Poin ke-6 dari konsep budaya positif, yakni kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya, pasti kita ini berjuang untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, ya kan? Kita hari ini ada di ruangan ini, kita di sekolah sini bekerja, hadir setiap hari, itu proses perjuangan kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Bentuk keinginannya pasti berbeda-beda setiap orang, tapi intinya apa yang kita lakukan untuk mendapatkan yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kalau kita sudah melakukan yang terbaik, insya Allah kita juga akan mendapatkan hasil yang terbaik. Walaupun tentunya hasilnya tidak langsung serta-merta kita rasakan atau kita dapatkan, tapi berusahalah kita untuk menanam kebaikan, untuk berbuat kebaikan. Insya Allah kebaikan juga nanti yang akan kita dapatkan. Baik, berikutnya adalah terkait 5 kebutuhan dasar manusia. Coba kita resapi, kita renungkan, kita bayangkan hari-hari yang kita lewati. Ternyata apa yang kita lakukan selama ini tidak bisa lepas dari 5 kebutuhan ini. Ada kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan diterima, semuanya perlu kasih sayang ternyata, ya. Penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Kebutuhan bertahan hidup meliputi makanan, tempat tinggal, kesehatan, rumah, keamanan, kenyamanan, kasih sayang, bagaimana kita bisa saling berbagi, jadi bagian dari kelompok. Penguasaan, kebutuhan untuk diakui atas prestasinya. Terkadang kita ini memang perlu, ya, ada penguasaan itu. Kita perlu diakui atas prestasi dan keterampilan, didengarkan dan untuk dihargai. Semua orang suka akan itu. Jadi berikanlah itu untuk orang-orang di sekitar kita, ya. Kalau kita mengabaikan ini, kenapa bisa terjadi misalnya perselisihan dan lain sebagainya? Mungkin kita belum bisa membagikan hal yang kecil aja, mengapresiasi orang itu ternyata bisa membuat rasa senang. Tidak ada kan yang senang diabaikan di sini. Kebebasan, kebutuhan anak kemandirian, otonomi tadi tidak suka diatur-atur, ya kan? Makanya tadi peraturan kelas sudah menjadi keyakinan kelas, karena kebutuhan dasar kita ingin bebas tanpa atur. Langsung ada. Kalau sealbum lagunya langsung habis diganti. Kemudian yang terakhir adalah kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Pasti kita semua ingin yang senang-senang, ya. Walaupun pasti kita tidak bisa lepas dari yang namanya kesedihan, karena roda itu berputar. Kesenangan, kesedihan itu bagian dari kehidupan. Tapi kebutuhan dasar yang ingin kita dapatkan pasti kita ingin mencari kesenangan. Tinggalkan yang membuatmu merasa sedih dan galau. Kalau kita ingin dicari orang lain, berarti kita harus bisa memberikan 5 kebutuhan dasar ini. Karena setiap orang ingin 5 hal ini, ya kan?
Sebagai penghukum kah? Sebagai pembuat rasa bersalah kah? Sebagai teman, sebagai manajer, atau sebagai pemantau? Yang sangat dihindari apabila kita menerapkan budaya positif ini adalah kita sebagai penghukum. Ketika kita sudah terbiasa dengan penghukum, maka sulit kita untuk menciptakan lingkungan dengan budaya positif. Contoh penerapan posisi kontrol. Nanti saya dari satu kasus ini ada 5 posisi kontrol. Saya akan baca kelimanya. Kemudian berikutnya nanti ada kasus yang lain. Nah, nanti saya ingin mendengarkan curah pendapat dari teman-teman ya, posisi kontrol yang mana. Kasus ini kita ikut. Kasusnya siswa tidak memakai atribut. Ini gambarannya ya, nanti kita kreasikan. Sebagai penghukum, suruh hormat. Atau berarti kalau membersihkan lingkungan sekolah itu kira-kira penghukum masih ya, belum konsekuensi ya, karena tidak berkaitan secara langsung dengan kesalahan yang dia perbuat. Dan ternyata kita masih sering menggunakan balasannya berupa hukuman. Membuat rasa bersalah. Berapa kali Bapak Ibu memberitahu kamu selalu mengecewakan ibu bapak, misalnya wali kelas ya kan? Yang keluar masuk PK, wali kelasnya bukan juga muridnya ternyata. Ayo dong, ya, ada kan? Ada ya ibu-ibu yang sahabat anak kan ada ya? Ayo dong ikuti aturan sekolah, kalau bantu ibu bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan seperti ini lagi. Mungkin di beberapa siswa ada yang perlu diperlakukan seperti ini ya, karena latar belakangnya kan beda-beda ya setiap siswa itu. Pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Berapa? Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atribut ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Kenapa pemantau? Kita bertanya, kita juga yang menjawab, kita juga yang memberikan balasan atas apa yang dilakukan, ya kan? Pemantau di hati ya, kan sistem pemantau selama di hati, komentari, ya kan? Oh ya berarti guru semuanya netizen dan oh ya, boleh ini bisa menjadi pemahaman baru ya tentunya bahasanya. Nah, tapi apabila kita bisa sebagai manajer, kamu tahu salahmu apa? Tapi salahnya apa? Kira-kira bagaimana memperbaiki kesalahan? Nah ini kan otomatis face to face langsung kita tegur anaknya. Nanti apabila kita ingin menerapkan manajer ini, langkah-langkahnya dijawab di segitiga restitusi di tahap berikut. Baik. Ini ada kasus. Saat jam sekolah telah berakhir, ada sekelompok anak yang membuat yang berat yang udah Pak, yang ringan aja Pak kasusnya. Yang berat kan? Sekalian ringan berat sama-sama. Berat dengan sama-sama itu kan jadi ringan. Segerombolan anak yang masih berkumpul di satu kelas dan membuat keributan. Ibu Agis lewat. Kira-kira apa yang akan dilakukan Ibu Agis? Kalau sekolah sudah pulang, waktunya pulang, ada satu kelas, ada beberapa orang siswa masih tinggal di sekolah, laki-laki dan perempuan, ada di situ semuanya. Ibu Agis lewat, itu sudah sore, sudah sepi sekolah. Ibu Agis sudah ngapain di sekolah? Ibu Agis
Ibu Agis. Nah, nanti dari jawabannya Ibu Agis kita analisis sama-sama ya. Ibu Agis ini posisinya sebagai apa? Lebih dari 2, tapi campur ada laki-laki dan perempuan. Lewat ada siswa ibu kita mas sekolahan sesudah Pasangan ya. Yang berapa tadi kan bukan lagi? Lagian binian bergabung pakai bukan. Ibu itu sampai 5 bukan ada bulikan itu menjadi ibu bapak isi orang. Kalau betah karena di sekolah sampai sore kayak ini. Aku pas pelajaran, ada mana keluar pas bulikan, ada bulikan. Kau tangan buat. Ada yang akan menerapkan seperti Wamis? Bisa kita nalurinya seperti itu ya. Kira-kira Bu Agis itu sebagai apa tuh? Ya. Manajer maksud apa manajer? Sebelumnya kata Ibu Aris ngomel-ngomel dari awal. Berarti seorang manajer tidak boleh ngomel-ngomel dari awal. Teman, pemantau, netizen tidak boleh ngomel. Kalau netizen pelan suaranya. Itu di atas netizen sudah. Sudah berdua-duaan. Teman masuk nggak teman? Memantau bisa jadi kayaknya ya. Versi yang lebih Penghukum, pembuat rasa bersalah. membuat rasa bersalahnya. Tidak. Karena mau dikawinkan. Penghukum, beliau mau memberi hukuman, ya kan? Berarti bukan penghukum. Kayaknya lebih ke pemantau kayaknya, ya. Marahin, habis itu kalau ada ancaman sedikit, katanya gua tahu. Ini kan, ya, nah itu kan langsung dikasih tuh. Harusnya kira-kira mau ngapain lagi, nah itu manajer. Oke. Kasus yang kedua. Oh, kasus sama, oke. Kasih sama. Coba dari Ibu Agus Rini. Ini pasti manajer. Apa yang kalian lakukan? Tahu kan? Laki-laki dan perempuan bukan muhrim. Bapak di sini belum berikan. Baik, berikan aja Ginda kepada ada hal-hal yang tidak diinginkan. Berikan pasti berikan. Sudah jamnya berikan. Agak mirip kayaknya dengan buat beda itu di ada pemberitahuannya di mana tapi yang ini itu lebih nada tinggi, lebih jos. Kalau itu kesini itu kalem. Isinya kurang lebih ada sama, cuma lebih mengintimidasi dari yang ini. Satu kasus Dewan Dewan siap agak ringan tapi sering dipalikan. Di jam pertama ada siswa yang ke toilet. Yang pertama ada siswa yang ke toilet. Baru di jam pertama ke toilet, sepatu, sudah izin ke gurunya, tapi ternyata bajunya berkeluaran. Kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan apabila bertemu dengan siswa tersebut?
kalian hanya pagi baru keluar sudah. Panas. Jangan lagi lah kayak masukkan bajunya Kena biar kada bungas bilanya bajunya itu kada rapi nah kan. Coba ibu lihat. Nah lo bagus bajunya dimasukkan kayak ini mantap. Kita dengarkan dulu pembandingnya, kita dengarkan pembandingnya. Ya, Pak Heri. Kenapa Mas ibu keluaran bawa potong kalau gitu? Nggak soakan kalau kan bawa potong gitu. Jadi ulangin lagi lah sampai sore sampai pulangan baru keluarkan. Sama kah beda kan? Coba tanggapannya Iwari ya Mas tanggapan versi Pak Heri dengan versi Borin. Tanggapannya mungkin berbeda versi ya. Ini lebih halus karena ada hujan bungas. Nah, kalau yang di sana ada kata mau dipotong, jadi anak ketakutan nanti bajunya rusak harus beli lagi. Kalau ini kan merasa dipuji bungas akhirnya memasukkan dengan sadarnya. Ya aduh aku gantengnya. Kasih tepuk tangan. Berarti diksi kata ya, tapi masuk kategori yang sama atau berbeda? Masih di pemantau ya. Berarti memang gampang nih netizen ternyata ya. Karena netizen adalah pemerhati fans yang tersembunyi. Dari mungkin bisa menjadi sebuah gambaran ya kan, dari kasus yang kita diskusikan bersama-sama saja kita cenderung lebih mudah ketika harus mempraktekkan yang muncul adalah kata-kata sebagai pemantau ya kan. Bagaimana jika itu benar-benar real di hadapan ini kan kita masih berkonsep ya, kita diskusikan kata-kata keluar cenderung masih ke pemantau, ada penghukum dan lain sebagainya. Kita belum, karena kita memang belum terbiasa untuk ada di posisi manajer. Yang paling berasa adalah mungkin bentuk tegurannya ya kurang lebih lah 11-12 ya kan, dari 4 teman kita tadi yang memberikan pendapatnya. Pasti di awal teguran, ada versinya yang mundur gitu, ada yang kalem, ada yang tegas, ada yang dengan kalimat yang halus seperti itu. Tapi kalau yang saya lihat poin penting dari manajer ini, kita belum bisa kita menanyakan ke mereka kira-kira apa untuk memperbaikinya. Nah kita lupa di fase itu, sehingga di fase manajer ini mungkin sedikit perlu sering-sering latihan ya kita. Ini maunya diapakan nih? Nah mungkin ada harus muncul jawaban seperti itu antara komunikasi kita dengan siswanya. Poin ke-8 tentang penerapan restitusi. Nah, ini tadi langkah yang kita lakukan ketika kita menghadapi kasus atau kita bertemu atau kita harus bertemu dengan siswa yang melakukan kesalahan atau melanggar keyakinan kelas. Validasi tindakan yang salah diawali dari menstabilkan identitas, kemudian kita awali dari menstabilkan identitas, validasi, baru menanyakan keyakinannya. Nah, apabila 3 langkah ini sudah kita laksanakan, maka berarti kita telah menyelesaikan permasalahan siswa dengan tahapan segitiga restitusi. Jadi sebelum tidak perlu langsung kita ajak mereka, tapi kita selesaikan dulu dengan segitiga restitusi ini. Ya. Di bagian menstabilkan identitas, ini upaya kita untuk mengubah identitas anak
dari yang gagal, dari yang salah, menjadi orang yang sukses. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tapi kan belum ada tuh yang muncul tuh ketika ada ketemu gerombolan anak pulang, berarti pulang sekolah terlambat itu tidak apa-apa. Nah, seperti kumpul-kumpul itu boleh. Nah, berarti kita harus memunculkan kata-kata itu. Berteman, kumpul-kumpul boleh. Kita kasih sebab, belum ada yang munculkan langsung. Kenapa jam sini belum mulai? Langsung itu kamu jelasin. Enggak apa-apa di sekolah dulu main-main, tapi ada sambungannya. Itu usaha untuk menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah menunjukkan bahwa guru memahami alasan dibalik tindakan murid. Padahal kamu bisa melakukan murid dari kamu pasti punya alasan. Kalian pasti punya alasan kenapa belum pulang di jam segini. Sama itu pulang terlambat itu atau kumpul-kumpul bareng teman itu boleh. Kalian pasti punya alasan. Seperti itu dulu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi harus menambahkan. Nah, itu salah satu bentuk untuk validasi tindakan yang salah. Baru menanyakan keyakinan. Nah, baru kita tanya peraturan di sekolah, keyakinan sekolah kita bagaimana? Jam pulang sekolah kita jam berapa? Orang tua kalian tahunya kalian pulang jam berapa? Nah, itu bagian dari menanyakan keyakinan. Jam 4.15 Bu, kenapa belum pulang jam sekarang? Oke, tahapan dari restitusi. Dan di bagian penutup, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian yang profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer, berarti kita semua adalah manajer. Walaupun belum punya perusahaan, jadi kita manajer untuk peserta didik kita, yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Itu pentingnya dari menciptakan budaya positif di sekolah. Baik, sebelum kita tutup kegiatan diseminasi kita hari ini, kita merefleksi bersama-sama dulu apa yang sudah kita bahas, apa yang sudah kita diskusikan bersama-sama di ruangan ini. Saya akan membagikan kertasnya sama ada yang besar, kalau tadi kecil ya kan. Yang besar mungkin ada curah pikiran, curah gagasan yang ingin dituliskan, bisa. Silakan refleksikan apa yang didapat dan apa harapannya untuk budaya positif yang ada di SMA Negeri 1 Gambut. Ya, jadi ada 2 poin. Yang pertama adalah intrinsiknya, ke dalam dirinya, apa yang sudah selama berproses ini, apa yang didapat berproses di ruangan ini, kita diskusikan dan sebagainya. Yang kedua adalah ekstrinsiknya untuk sekolah kita lebih luas, apa harapannya untuk budaya positif yang ada di sekolah kita. Semoga sudah sangat berbudaya positif, lanjutkan seperti itu, atau ada yang lain-lain, silakan ya. Yang pertama, merefleksinya apa yang didapat hari ini, hal-hal baru, hal-hal yang menarik, hal-hal yang berkesan. Yang kedua, harapannya atau apa ya, kesannya terkait budaya positif di sekolah kita. Nanti diteruskan ke Pak Ibu.
SMA 1 Gambut. Sudah selesai? Apakah sudah selesai? Berbudaya positif dan terhadap lingkungan. Ini apa ya mau dibawa? Terhadap lingkungan lingkungan itu geografi. Kayaknya kan banyak yang tahu. Tanah, pulau, Sudah selesai? Oke, kita sudah berada di ujung atau di akhir sesi kita kali ini. Kita mau mendengar dua saja ya, dua dari yang sudah dituliskan. Nanti yang lainnya bisa dikumpulkan, nanti kita teruskan ke Bapak Kepala Sekolah. Oke, punya siapa ya? Ada yang mau mengajukan ingin dibacakan? Pak Yusuf, oke, request sama Pak Yusuf. Berdiri Pak Yusuf. Baik, yang didapat pada hari ini yaitu pembelajaran terkait tentang budaya positif, bagaimana kita sebagai guru memposisikan diri kita, apakah sebagai penghukum, apakah sebagai teman, atau apa tadi kan, membuat ya manajer yang terakhir ya, tapi diusahakan kita sebagai manajer ya untuk membangun karakter siswa. Kemudian yang kedua pesannya yaitu semoga di sekolah di SMA 1 Gambut ini bisa menerapkan budaya positif bagi semua siswa. Terima kasih. Semua siswanya, nggak semua warga, kalau budaya positif bisa terbentuk. Kalau siapa? Setelah saya mengikuti ini
siswa agar lebih baik-baik dan siswa lebih disiplin. Ini buat ibu yang agak beda. Biasanya ringnya agak beda ya. Ini kita apresiasi dulu, ada yang sangat panjang. Ini siapa ini yang bertanya? Oh, ini bagus ini. Iwan tuh biasanya upload di bawah. Ya, sebenarnya sama aja intinya ya. Jadi setelah mengikuti kegiatan diseminasi ini, yang saya dapatkan atau yang kami dapatkan tentu saja yang bermanfaat, yang bisa kita implementasikan di sekolah kita ini, yaitu semakin berjaya. Kemudian materi atau ilmu baru yang didapatkan, yaitu aturan tadi, kita ubah atau kita ganti dengan diksi yang lebih baik dan lebih positif, yaitu dengan kata keyakinan. Kemudian di sini tadi kita juga mendapatkan ilmu baru bahwa posisi guru itu ada 5, bisa menjadi pengukur, bisa menjadi pemantau, bisa menjadi teman, pemberi rasa bersalah, serta manajer. Dan diharapkan semua pendidik bisa menjadi manajer untuk membentuk karakter siswa yang lebih baik, yaitu dengan cara tadi metode segitiga restitusi. Kemudian ilmu yang didapat ini juga sangat bermanfaat, yaitu tentang budaya positif, dan semoga kita di sini bisa mengimplementasikannya dan dimulai atau dipelopori dulu dengan para CGP yang sedang melaksanakan program. Jadi para CGP bisa membiasakan budaya positif ini di sekolah. Budaya positif. Pertama dimulai dari budaya positif antar sesama guru dulu. Kemudian nanti bisa kita lanjutkan ke para siswa. Semoga kita para guru bisa menjadi teladan dan semoga bisa berjaya. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih atas curah gagasannya, atas waktunya yang sudah diberikan. Kita bisa bersama-sama di ruangan ini. Semoga apa yang kita diskusikan, apa yang kita bicarakan, waktu kita dari awal kita masuk tadi sampai nanti kita keluar dari ruangan ini, semuanya menjadi dan membawa manfaat untuk kita semua. Ya. Ada salah satu quote mengatakan bahwa sebesar keinsyafanmu atau sebesar kesadaranmu, maka sebesar itu pula keberuntungan yang akan kita dapat. Ya, maka kita harus sering-sering untuk merefleksi diri, meningkatkan kesadaran kita agar banyak keberuntungan yang bisa kita dapat. Ya, segala salah hilap saya mohon maaf. Kalau pepatah Arab itu mengatakan umur mengolah walau umur mengolah, lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Mungkin ulun sama, kita semua di posisi sama atau pian-pian lebih dari ulun, cuman karena kali ini ulun punya waktu atau kesempatan untuk berbagi. Semoga apa yang ulun sampaikan bisa membawa manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ki Hajar Dewantara, tokoh pendidikan di Indonesia. Ki Hajar Dewantara, tokoh nasional, pendiri Taman Siswa. Pendidikan yang berpihak pada siswa, itulah perhatiannya. Memanusiakan manusia, tujuan pendidikan.
pada tanggal 2 Mei dijadikan Hari Pendidikan Nasional. Mari bergerak bersama, sukseskan pendidikan nasional. Dari SMA 1 Gambut, kita dukung Merdeka Belajar. Dari SMA 1 Gambut, melahirkan cendekiawan. Berprofil pelajar Pancasila, tak peduli tantangannya. Berjuang untuk pendidikan, kreatif, adaptif, inovatif, solusi semua tantangan. Jangan lupa ingat. Terima kasih sudah menonton. Salam Guru Penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.